Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar di rumah dan di mana saja berada yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sekalian, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan semua rangkaian aktivitas kita sesuai yang kita harapkan bersama. Selawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga selawat dan salam sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbul Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasanya kami dari perguruan Hidayatul Indrali menemui bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa dan para pendengar sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan materi tentang kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati yang akan kami coba paparkan melalui beberapa topik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau angka rupai 1, beberapa pengertian untuk dapat memudahkan pemahaman terhadap bahan materi. Dalam pemaparan ini kami akan menjelaskan beberapa pengertian tentang kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati. Jadi sebelum kita masuk pada materi inti, kami akan menguraikan beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, pengertian daripada kekebalan. Jadi sebelum kita dapat memahami yang dimaksud dengan kekebalan yang hakiki itu, terlebih dahulu kita harus mengerti dulu, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar sekalian, tentang beberapa pengertian, yaitu pengertian kekebalan yang hakiki dan pengertian daripada kesaktian sejati. Adapun pengertian kekebalan adalah mekanisme pertahanan tubuh manusia
terhadap benda-benda asing. Jadi, apabila kita berbicara tentang kekebalan yang hakiki itu, bahwa kekebalan itu adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda-benda asing. Jadi benda asing yang mana yang akan masuk, yang akan datang kepada kita sekalian, nah itu yang antaranya kita akan bahas bersama. Yang kedua, pengertian hakiki adalah suatu yang sebenar-benarnya atau sesungguhnya, atau dengan kata lain, benar-benar, benar sebenar-benarnya, benar sesuatu. Ini kami lihat pengertian ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dari Kamus Pengertian Bahasa Indonesia itu kita mendapatkan beberapa pengertian tersebut secara resmi. Yang ketiga, kesaktian sejati. Jadi apa itu kesaktian sejati? Kesaktian sejati adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesaktian dapat diartikan kepandaian ataupun kemampuan. Jadi kepandaian dan kemampuan untuk berbuat sesuatu yang bersifat gaib atau melampaui. Jadi dia yang bersifat gaib atau melampaui kodrat dari alam ataupun kekuasaannya. Jadi yang dimaksud dengan kekuasaannya ini adalah kekuasaan gaib. Artinya sejati, artinya sebenar-benarnya tulen atau asli. Tidak lancung, tidak ada campurannya. Jadi itu pengertian daripada kesaktian. Dengan melihat beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kekebalan yang hakiki adalah pertahanan tubuh manusia. Jadi kekebalan itu adalah berorientasi pada pertahanan tubuh manusia terhadap benda-benda asing yang sebenar-benarnya dalam arti kata tidak hanya rekayasa. Jadi yang sebenar-benarnya itu berarti dapat diartikan tidak hanya rekayasa, tidak hanya yang diperlihatkan kepada seseorang, tapi dia adalah asli dari rahasia diri kita semua. Itu yang disebut dengan keasliannya itu. Pertolongan secara umum, maka oleh sebab itu kekebalan yang hakiki itu tidak bisa dipamerkan dan tidak bisa dipertontonkan secara umum. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang yang sebenar-benarnya itu tidak hanya diperlihatkan, tidak bisa hanya mau dipertontonkan kepada orang banyak, tapi dia benar-benar berhubungan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan kesaktian sejati, suatu kemampuan ataupun kepandaian berbuat sesuatu yang bersifat gaib ataupun melampaui batas. Artinya satu keahlian
yang menjurus kepada penguasaan sesuatu yang luar biasa, yang di luar nalar, yang di luar nalar manusia, yang berorientasi pada perolehan suatu kelebihan dari manusia lain yang bertujuan untuk pertahanan diri secara jasmani dan spiritual yang didasari pada kekuatan rahasia alam ataupun jasmani dan kekuatan ilahiyah yang dapat digunakan oleh setiap manusia. Kesaktian, bela diri, dan hal lain yang ada hubungannya dengan kekuasaan Allah. Jadi, berbicara tentang kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati itu, dia lebih berorientasi pada bela diri ataupun perlindungan diri dan hal lain yang ada hubungannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling terpenting untuk kita ketahui bersama. Yang berikut dasar-dasar pelaksanaan. Adapun mempelajari ilmu kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati tidak didapati pada ilmu-ilmu tentang syariat. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekebalan yang hakiki ataupun kesaktian sejati. Namun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah lebih menjurus pada hal-hal yang menyangkut syariat. Yang mengajarkan tentang hal ini, jadi syariat tidak mengajarkan tentang hal ini. Akan tetapi dalam perjalanan hidup beliau, apabila mendapatkan tantangan yang berarti, maka kesaktian sejati yang beliau miliki datang dengan secara spontan karena kehidupan Nabi Muhammad SAW dapat dikatakan bergandengan langsung dengan perlindungan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang menjadi titik tolak dari kita semua untuk tidak menelusuri yang namanya kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati itu melalui syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai bukti pada salah satu riwayat, Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat sendirian, datang seseorang yang bernama Daksur dengan pedang yang terhunus, berniat untuk menebas pada diri beliau seraya berkata, "Hai Muhammad, sekarang kita tinggal berdua di tempat ini, maka siapakah yang dapat melindungimu dengan pedangku ini?" Maka dengan spontan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa yang dapat melindungiku hanya Allah.
Begitu Nabi menyebut nama Allah, maka si Datsur langsung terjatuh, tersungkur. Maka dengan kejadian seperti ini dapat menggambarkan bahwa yang begini yang dinamakan kesaktian sejati yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persoalan yang sering terpikirkan sama kita semua bahwa bisa mungkin hal ini hanya terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa mungkin hanya terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, kalau kita berusaha lebih menelaah secara jauh apa-apa yang terjadi pada Rasulullah itu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga akan kita miliki bersama dengan usaha-usaha keras kita, dengan hubungan-hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu erat dan mentaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadangkala Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan suatu predikat Rabbani. Jadi orang-orang di Rabbani itu sifatnya sudah diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan sesuatu kelebihan, bahkan dapat menyamai kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sifatnya hanya sebagian kecil. Itulah contoh yang boleh kita gambarkan. Jadi kita jangan berputus asa dalam usaha-usaha seperti ini. Dan ini orientasinya itu adalah berorientasi pada perlindungan diri dan pembelaan diri kita apabila kita menghadapi suatu hal yang kita tidak inginkan bersama. Itu tujuan akhir daripada materi ini dipaparkan mengenai kekebalan yang hakiki ataupun kesaktian sejati yang bergandengan langsung dengan sifatnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal ini tidak didapati pada pelajaran syariat karena Nabi tidak pernah mengajarkan yang ada hubungannya dengan kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati namun melalui 3 tingkatan sebagai berikut, insya Allah kita akan memperolehnya. Yaitu yang pertama, pelajaran melalui tarekat. Yang kedua, pelajaran melalui hakikat, dan pelajaran melalui ma'rifat. Jadi melalui 3 kategori ini kita berdoa bersama bahwa apa yang kita inginkan dalam yang sifatnya kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati
kita akan temui bersama, asalkan kita dapati rahasia-rahasianya. Untuk memudahkan kita dalam memahami sesuatu yang menjadi dasar dan tujuan sehingga dapat mencapai ilmu kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati melalui jalan tarekat, hakikat, serta ma'rifat. Terlebih dahulu kita hendaknya mengetahui dulu beberapa pengertian tentang tarekat, hakikat, dan ma'rifat yang akan kita uraikan satu demi satu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pengertian tarekat, yang kedua pengertian hakikat, dengan yang ketiga pengertian dari ma'rifat. Adapun pengertian tarekat secara harfiah ataupun secara logat, tarekat berarti suatu jalan. Jadi tarekat itu sebagai suatu jalan menuju ke sesuatu tujuan tertentu. Tarekat merupakan jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seseorang. Tarekat atau pejalan untuk menuju jalan hakikat. Jadi setelah kita memahami masalah tarekat ataupun ilmu tentang tarekat, sasarannya itu menuju ke jalan hakikat. Dengan lebih memahami, mengetahui, dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur-unsur dalam tarekat yaitu mursyid secara bahasa. Mursyid berarti guru ataupun pembimbing dan mengajarkan kepada murid-muridnya yang berkehendak ataupun berharap sesuatu ataupun menginginkan sesuatu. Jadi itu yang dimaksud dengan mursyid. Yang berikut, hakikat. Hakikat adalah berasal dari kata hak. Jadi hakikat itu secara harfiahnya adalah berasal dari kata hak, yang berarti kebenaran. Jadi kata hak itu berarti dia kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki itu suatu kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa diroba-roba oleh suatu teori apapun, dengan suatu keahlian apapun. Jadi itu kebenaran yang sifatnya hakiki. Kebenaran yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat adalah pancaran dari ilmu ma'rifat, menyatakan kebenaran serta menghapuskan segala macam kebatilan. Jadi karena dia tidak bersifat teori, dia tidak bersifat ilmu yang timbul daripada manusia, maka dia menyatakan kebenaran dan menghapuskan segala macam kebatilan. Jadi ilmu hakikat adalah ilmu yang berbicara tentang bentuk
kebenaran yang ditentukan atau ditetapkan dari Tuhan dan tak bisa diubah lagi oleh manusia, sehingga manusia mau tak mau harus menerimanya sebagai suatu kebenaran dan dalam suatu bentuk kebenaran yang hakiki. Jadi itu yang disebut dengan kebenaran yang hakiki. Yang berikut adalah ma'rifat. Ma'rifat itu pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Sedangkan dalam tasawuf, ma'rifat berarti mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dekat. Dengan ma'rifat, seseorang sufi lewat hati sanubarinya dapat melihat Tuhan. Jadi ma'rifat kepada Allah mengandung makna mengenal Allah. Seseorang hamba yang telah mengenal Allah akan merasakan kehadiran Allah setiap gerak. Setiap gerak, langkah, tangan, kedipan mata, pandangan, serta akal dan pikirannya. Jadi orang yang bermakrifat itu segala bentuk langkah kakinya, segala bentuk pergerakan tangannya, segala bentuk pandangannya, serta akal dan pikirannya itu dapat merasakan keberadaan Allah pada dirinya. Jadi apabila orang yang sudah berada pada areal ma'rifat itu, dia sudah berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu membuktikan bahwa dia telah memperoleh kesaktian sejati. Karena dalam suatu gerak-geriknya, dalam suatu pergerakannya, sudah berbarengan dengan pergerakan-pergerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti bahwa dia sudah mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang namanya kekebalan yang hakiki, yang namanya kesaktian sejati, itu sudah berbarengan langsung dengan kekuasaan Allah, sehingga semua yang terjadi, semua yang timbul pada dirinya itu tidak dapat diukur dengan akal pikiran manusia. Adapun tujuan ma'rifat agar manusia mengenal Allah Sang Pencipta. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifatullah adalah pengetahuan yang di dalam hati, tidak memiliki keraguan terhadap zat dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut pendapat Imam Al-Ghazali, yang artinya seseorang hamba mengetahui seyakin-yakinnya bahwa Allah itu wujud esa, zat yang maha agung, berdiri sendiri, dan tidak ada satupun yang dapat menyerupainya.
Jadi orang bermakrifat itu yakin dengan sepenuhnya bahwa Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifatnya. Jadi semua pergerakan apabila kita telah bermakrifat, maka semua pergerakan, gerak-gerik, langkah kaki, dan sebagainya itu, semuanya itu diawasi atau di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran dan hati kita benar-benar tertuju. Yang kita yakini bahwa hanya kekuasaan Allah lah yang selalu bersama kita, yang selalu berbarengan dengan kita. Maka semua yang akan terjadi, seperti tubuh kita sudah tidak bisa dimasuki oleh benda-benda asing, seperti benda tajam, benda runcing, benda keras. Nah, itu sudah langsung berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi unsur zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala bentuk. Jadi dia sudah tidak mudah untuk dapat dibuat oleh seseorang untuk dapat mencelakai kita dalam bentuk apapun, kecuali sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih meyakinkan pada beberapa penjelasan melalui ma'rifat di atas, bahwa benar-benar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berhubungan dengan manusia, terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati ataupun setelah kering. Jadi makna daripada Allah menghidupkan bumi setelah mati ataupun setelah kering itu, dia misalnya terjadinya suatu kemarau yang panjang dan semua tumbuh-tumbuhan mengalami kekeringan. Kemudian Allah menghidupkan kembali dengan kekuasaannya, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mengerti. Jadi dengan memperhatikan uraian ayat tersebut di atas, menggambarkan bahwa kekuasaan Allah meliputi segala urusan yang ada hubungannya dengan manusia, ada hubungannya
dengan segala kebutuhan manusia, adapun hubungannya dengan ma'rifat adalah mengetahui kekuasaan Allah melalui akal dan dengan melalui hati sanubarinya, dan melihat Allah dengan akal dan ma'rifatnya. Demikian halnya manusia, seseorang dalam mencari suatu jalan untuk mendapatkan sesuatu, bertarekat untuk menuju pada hakikat, sedangkan hakikat merupakan pancaran daripada ma'rifat yang berorientasi untuk benar-benar mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang telah menguasai ma'rifat, terlalu mudah untuk memperoleh sesuatu, termasuk kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati, yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang berikut, kita menjelaskan beberapa langkah untuk dapat memperoleh kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati, selain mendapatkan jalan melalui tarekat, hakikat, dan ma'rifat sebagaimana pada penjelasan sebelumnya. Ada hal-hal yang lebih khusus yang kita perlu ketahui bersama, yaitu dengan memahami hakikat ataupun asal muasal kejadian alam semesta, asal kejadian manusia secara jasmani, unsur napas, unsur ruh, kalbu, nafsu, dan akal. Secara keseluruhan ini berasal dari satu sumber yang dari Allah, Zat Maha Pencipta. Jadi manfaat daripada kita harus memahami unsur-unsur dari alam, unsur-unsur dari jasmani yang meliputi beberapa elemen, yaitu napas. Karena napas itu yang berkesinambungan langsung dengan ruh, dengan hembusan ruh, rahasia ilahiyat yang dapat menghimpun segala macam bentuk kekuatan apapun yang ada pada jasmania kita. Jadi dengan adanya rahasia pernapasan yang berasal dari unsur zat Allah, yang berkesinambungan langsung dengan hembusan ruh rahasia zat Allah, maka dengan napas ini, apabila kita tarik pernapasan kita, kita hirup pernapasan kita itu, maka napas ini bisa menghimpun segala macam bentuk kekuatan, segala macam bentuk benda-benda keras maupun benda-benda apapun, kita himpunkan dalam unsur jasmani kita yang menjadi sumber daripada kesaktian sejati kita, ataupun dapat membuat kita berada dalam kekebalan yang hakiki. Adapun asal usul dari benda asing,
Jadi kita berbicara tentang benda asing ini, yaitu suatu benda yang di luar dari jasmani kita, yang bisa saja untuk dapat digunakan oleh seseorang untuk dapat mencelakai kita punya diri sendiri, ataupun kita punya diri sebagai manusia. Makanya kita harus memahami dan harus berusaha. Bagaimana caranya, bagaimanapun usahanya kita untuk dapat mencapai yang dinamakan kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati yang dimaksud dengan penjelasan kita pada materi kita saat ini. Karena asal-usul dari benda asing yang bakalan bersentuhan dengan badan manusia yang sifatnya dapat mencederai seseorang berupa benda tajam, benda tumpul, benda runcing, dan lain-lain. Kesemuanya itu bersumber dari unsur alam. Semua yang berasal dari benda-benda alam tersebut, kalau dipandang secara hakikat, apalagi ma'rifat kepada Allah, maka kesemuanya benda alam tersebut asal usulnya dari diri kita sebagai manusia yang disempurnakan Allah kejadiannya. Jadi karena Allah sudah menyempurnakan kejadian daripada manusia sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka apabila kita sempurnakan kembali dengan berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka unsur-unsur alam ini kemungkinan tidak akan dapat digunakan untuk mencederai ataupun mencelakai kita. Apalagi unsur-unsur alam ini yang dibawa dengan suatu tekanan-tekanan, suatu gaya. Jadi yang digerakkan oleh manusia maupun yang digerakkan oleh alat apapun, itu rahasianya berada dalam gaya dan tekanan. Tapi gaya dan tekanan yang bersumber daripada tangan manusia tidak begitu dahsyat daripada gaya dan tekanan yang bersumber dari mesin-mesin ataupun apapun yang diciptakan oleh manusia. Jadi kalau kita dapat menelusuri rahasia gaya dan tekanan yang terselubung pada rahasia diri kita, dengan sendirinya akan terbuka rahasia gaya dan tekanan itu pada diri kita. Maka semua tekanan-tekanan yang dari luar, maka semua pergerakan-pergerakan dari luar diri kita itu tidak akan bisa menembus. Itu adalah rahasia daripada kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati yang sebagaimana topik materi
kita pada malam ini. Kalau manusia dapat memahami hal ini semua, maka inilah yang dinamakan kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati yang bersumber dari kekuatan dan kekuasaan Allah. Karena segala sesuatunya itu adalah berasal dari satu sumber dan akan mampu seseorang kembali kepada sumber itu ataupun sumber yang wajibul wujud yang menciptakan sesuatu itu, maka kita akan memperoleh sesuatu hal yang dahsyat daripada yang biasanya dimiliki oleh seseorang yang biasa kita tahu. Tapi hal ini apabila kita bisa membuka aura-aura kita bisa membuka rahasia yang terselubung, yang tersembunyi dalam rahasia diri seseorang ataupun dalam rahasia diri kita semua, maka atas kekuasaan Allah tidak ada yang tidak bisa. Jadi barangkali ini dulu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar di rumah dan di mana saja berada yang masih setia untuk mengikuti materi-materi dari kami. Saya berdoa insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua, karena titik tujuan daripada pemaparan materi ini adalah benar-benar berorientasi kepada perlindungan dan pertahanan diri, terutama kita sesama umat manusia, sesama umat Islam pada umumnya, yang insya Allah terjadi sesuatu, terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Inilah yang dapat menolong kita, membondong kita untuk tidak bisa dicelakakan oleh apa dan oleh siapapun. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.